kuliah online Tara. Mari kita memuji Tuhan. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Wah, seneng banget deh Kak Yosua bisa ketemu lagi sama teman-teman. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang masih duduk, Kak Yosua hitung sampai angka ketiga. Adik-adik dan teman-teman semua harus berdiri. 1, 2, 3. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Yang semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, semangat banget. Yuk lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terakhir, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, luar biasa. Hebat semua teman-teman, semuanya semangat buat Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil sikap sungguh-sungguh dan kita mau naikkan pujian ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
The Bible tells me so. Let's sing this song one more time. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Teman-teman yang baik, ayo kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesempatan untuk kami memuji Tuhan. Tuhan yang baik, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Thank you Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini suka baca buku cerita? Angkat tangannya. Wah, buku cerita seru ya adik-adik. Di suatu malam, seorang ayah membacakan cerita untuk anak perempuan yang bernama Mira. Setelah membacakan cerita, ayahnya bertanya kepada Mira, "Nak, apakah kamu sayang papa?" Mira langsung menjawab, "Tentu saja aku sayang papa." Ayahnya tersenyum, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, boleh papa minta kalung mutiaramu?" Mira menjawab, "Papa, aku sayang papa. Tapi aku juga sayang sama kalung ini. Papa boleh ambil mainan aku, tapi jangan kalung ini." Lalu ayahnya berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa. Papa hanya bertanya saja." Mereka pun lalu pergi tidur. Di malam-malam berikutnya, ayahnya menanyakan hal yang sama dan Mira pun menjawab dengan jawaban yang sama. Sambil memegang kalung mutiara kesayangannya yang terbuat dari plastik, Mira merasa heran dan berpikir, "Kenapa ya tiba-tiba papa mau kalung ini? Ini kalung yang paling aku sayang. Dan kalung ini pun pemberian dari papa." Walau Mira jadi bingung, tetapi hati Mira tahu dan sangat percaya ayahnya sangat sayang dan menginginkan yang terbaik buat Mira. Malam berikutnya, setelah ayahnya membacakan cerita, Mira pun mengulurkan tangan mungilnya sambil berkata, "Papa, terimalah ini." Mira
segera melepaskan kalung kesayangannya dari genggamannya. Dengan satu tangan, sang ayah menggenggam galung mutiara tersebut. Sementara tangan yang lainnya mengambil sebuah kotak beluru biru kecil dari kantong bajunya. Di dalam kotak beluru itu terletak seuntai kalung mutiara asli yang sangat indah. Dan karena asli, tentu kalung mutiara itu harganya sangat mahal. Mata Mira bersinar, senang melihat kalung mutiara indah itu. Lalu ayahnya mengenakannya pada leher Mira. Anakku, sebetulnya kalung ini sudah ada di saku papa semenjak hari pertama kali papa meminta kalungmu. Tapi papa menunggu kamu memberikan sendiri kalung plastik itu. Dan papa siap gantikan dengan kalung mutiara asli yang indah ini. Seringkali kita merasa Tuhan tidak adil. Tuhan yang memberi, tapi kenapa Tuhan yang meminta kembali? Bisa kita disuruh mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, atau berbagi dengan yang lain. Sering hati kita tidak rela, bahkan kecewa. Tahukah adik-adik, Tuhan itu mempunyai segalanya. Dia sebetulnya tidak butuh pemberian kita. Tapi Tuhan mau melatih hati kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tapi mempunyai hati yang lemah lembut. Hati yang taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan seringkali Tuhan mengambil sesuatu yang berharga di hidup kita itu karena Tuhan ingin menggantikan dengan yang lebih baik lagi dari milik kita. Jadi, terimalah dengan bersyukur apapun yang kita terima dan berilah dengan sukacita apa yang harus kita berikan. Kembalikan apa yang diminta Tuhan dan tetaplah bersyukur. Maka berkatmu akan diberikan berlipat kali ganda. Suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan." Abraham pasti sangat sedih karena Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Dan pastinya anak yang sangat disayang. Anak pemberian Tuhan, tetapi sekarang diminta oleh Tuhan. Tetapi karena Abraham bergaul akrab dengan Tuhan, hatinya sangat lembut, sangat patuh dan taat kepada Tuhan. Maka bangunlah Abraham pagi-pagi memanggil 2 orang pembantunya dan anaknya Ishak. Abraham juga membelah kayu untuk membakar korban bakaran. Lalu berangkatlah mereka. Pada hari ketiga, Abraham menyuruh pembantunya, "Tinggallah di sini. Aku dan anakku Ishak akan pergi. Kami akan berdoa." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Di perjalanan bertanyalah Ishak, "Bapak, di sini sudah ada api, kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakarannya?" Abraham menjawab, "Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Hati Abraham pasti sangat sedih karena dombanya itu adalah anaknya sendiri. Dan sebentar lagi dia akan kehilangan anak tunggalnya. Sampailah mereka ke tempat yang Allah tunjukkan.
Lalu Abraham mendirikan mezbah dan disusunlah kayu bakar. Zaman dahulu, mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan kurban bakaran sekaligus sebagai tempat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kurban yang dibakar biasanya binatang sebagai ucapan syukur atau sebagai penghapus dosa. Dengan sedih, Abraham mengikat Ishak anaknya dan diletakkan di mezbah di atas kayu bakar. Tidak diceritakan bagaimana Ishak bisa diikat, tapi pasti Ishak tidak melawan, tapi taat sama ayahnya, dan Ishak juga melihat teladan ayahnya Abraham yang sangat taat dan tunduk kepada Tuhan. Ketaatan Ishak adalah contoh yang harus ditiru. Adik-adik mungkin capek, kesel, bosan dengan apa yang disuruh orang tua. Tapi adik-adik, apa yang orang tua kalian ajarkan atau suruh, pasti itu semua untuk kebaikan kalian. Lalu Abraham mengambil pisau dan mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat dari langit, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan engkau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu ada suara adik-adik. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut semak belukar yang disediakan Tuhan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Karena kelemah lembutan hati Abraham yang taat dan tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji memberkati Abraham dengan berlimpah dan membuat keturunannya sangat banyak. Wah, Abraham luar biasa ya. Tunduk dan taat kepada Tuhan. Rela mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak. Sama seperti Allah Bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib menebus dosa manusia. Sehingga zaman sekarang kita tidak perlu lagi mengorbankan domba atau binatang dibakar di atas mezbah untuk penghapus dosa. Karena semua dosa sudah ditebus di atas kayu salib dengan matinya domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar dari Abraham yang bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga hatinya lembut, taat dan tunduk kepada perintah dan kehendak Tuhan. Yuk, kita juga mau memiliki buah roh kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti kita jadi lemah gemulai, jalannya lenggak-lenggok, kalau ngomong pelan-pelan. Bukan ya adik-adik, buah roh kelemah lembutan yaitu memiliki hati yang lembut, tidak keras, tidak berontak, tetapi hormat, taat, tunduk kepada perintah Tuhan, juga kepada orang tua, mama, papa, kakek, nenek, guru. Jadi, jangan pernah lagi melawan, teriak-teriak, atau bahkan berbantah-bantah dengan mama papa. Milikilah buah roh kelemah lembutan, hati yang taat dan tunduk. Ayo sekarang kita berdoa. Ya Bapa, Ya Bapak, saya mau saya mau semakin akrab semakin
semakin akrab dengan Tuhan dengan Tuhan lewat doa lewat doa dan baca firman. baca firman Sehingga saya sehingga saya punya hati punya hati yang lemah lembut, yang lemah lembut yang taat yang taat kepada Tuhan kepada Tuhan dan Mama Papa. dan Mama Papa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I love you. I love you. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, hari ini kita mau buat popcorn domba. Berikut caranya ya. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. 1 sendok margarin, garam, 3 sendok jagung, dan juga Milo. Lalu kalian bisa buat wajah domba dengan kreasi kalian sendiri ya. Dan plastik, dan juga karet. Pertama-tama nyalakan api dari kecil ke sedang. Masukkan 1 sendok margarin. Tunggu sampai meleleh ya. Sesudah itu masukkan jagungnya. Diaduk-aduk ya sampai semua jagungnya terbalur dengan margarinnya. Jika sudah, kita tutup. Sesudah tidak meletus lagi, matikan kompornya, lalu dibuka tutupnya. Wah. Untuk yang asin, kita taruh sebagian di piring. Lalu, kita bisa taburin garam. Dan untuk yang manis, kita taruh dalam wadah. Lalu, kita masukin Milo bubuk. Kita tutup. Kita aduk-aduk begini adik-adik sampai rata ya. Sesudah jadi, kita masukkan popcornnya ke dalam plastik seperti ini. Ujungnya kita ikat dan ujung-ujungnya kita kasih selotip supaya jadi bulat bentuknya. Lalu kita kasih deh kepala dombanya seperti ini. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa video ini untuk di-like, subscribe, dan juga share ke teman adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.